Rahasia Pulau Kirin, Bab 4. Di manakah Paman Quentin? Mereka berempat terpaku di situ menatap batu besar yang menutupi lubang masuk ke ruangan bawah tanah. Julian memang benar, batu itu pasti sudah berbulan-bulan tak pernah lagi digeser orang. Tanaman liar tumbuh rapat ke tepinya, di setiap celah nampak akar-akar menjalar. Di bawah tidak ada orang, kata Julian. Kita tidak perlu lagi memeriksa ke sana. Kalau batu ini belum lama berselang diangkat orang pasti tanam-tanaman itu ikut tercabut. Lagi pula kita juga tahu takkan ada orang yang bisa keluar jika lubangnya ditutupi batu, kata Dick. Batu ini terlampau berat. Paman Quentin takkan begitu konyol mengurung dirinya sendiri di bawah, pasti tempat masuk ini akan dibiarkannya terbuka. Tentu saja, kata Anne, yah, jadi ia tidak ada di bawah. Mestinya berada di tempat lain. Tapi di mana? Kata George. Pulau ini kan tidak besar, kita mengenal setiap sudutnya. Mungkinkah ayah ada di gua tempat kita bersembunyi dulu? Satu-satu gua yang ada di pulau ini. Nol ya, mungkin juga, kata Julian, tapi aku agak sangsi. Tidak bisa kubayangkan Paman Quentin masuk lewat lubang di langit-langit gua. Padahal itu satu-satunya jalan masuk ke situ. Kecuali jika mau bersusah payah merangkak lewat batu-batu di pantai. Kurasa itu pun mustahil mau dilakukannya. Mereka pergi ke balik pulau di sebelah sana Puri. Di tempat itu ada gua yang pernah mereka tinggal. Gua itu bisa dicapai secara bersusah payah lewat pantai. Seperti dikatakan oleh Julian, harus melewati batu-batu yang licin. Tapi ada jalan lain. Orang juga bisa masuk ke gua dengan tali lewat sebuah lubang di langit-langit gua. Lubang itu mereka temukan agak tersembunyi di tengah semak. Julian meraba-raba dalam semak. Ternyata tali yang dulu masih ada. Akan kuturuni tali ini, dan melihat-lihat sebentar di bawah, katanya. Julian menuruni tali yang disimpulkan di beberapa tempat dengan jarak-jarak tertentu. Dengan demikian ada tempat berpijak baginya, sehingga ia tidak meluncur terlalu cepat ke bawah dengan risiko telapak tangan lecet. Dengan segera ia sudah berada dalam gua. Dari sisi laut masuk sinar samar-samar. Julian memandang sekilas ke sekeliling gua. Tempat itu kosong. Yang ada di situ cuma sebuah kotak yang nampaknya sudah tua. Rupanya mereka yang meninggalkannya di situ ketika terakhir kalinya ke tempat itu. Julian naik lagi dengan jalan memanjat tangga tali. Tiba-tiba kepalanya tersembul dari lubang. Dick menolongnya naik. Nah, ada tanda-tanda Paman Quentin di situ? Tanya Dick. Tidak, jawab Julian. Ia tidak ada di situ. Dan menurut perasaanku ia juga tak pernah ke situ. Benar-benar aneh. Di mana Paman? Dan kalau ia benar-benar melakukan sesuatu pekerjaan penting, mana segala peralatannya? Maksudku, kita kan tahu banyak barang-barang yang diangkut kemari, menurut keterangan Bibi Fanny. Kau rasa mungkinkah ia ada di atas menara? Kata Anne sekonyong-konyong. Barangkali sedang di bilik kaca yang terdapat di puncaknya. Kalau ia di sana pasti kita akan langsung nampak olehnya, kata Julian mencemoohkan. Dan pekik jerit kita juga pasti terdengar olehnya. Tapi tak ada salahnya jika kita melihat ke sana. Mereka kembali ke Puri lalu berjalan menuju menara aneh itu. Bibi melihat mereka muncul, lalu memanggil. Makan siang sudah siap. Ayo kita makan dulu, Paman kalian nanti kan datang juga. Tapi di mana dia Bibi Fanny? Tanya Anne bingung. Kami sudah mencari kemana-mana. Bibi Fanny tidak begitu mengenal Pulau Kirin seperti keempat remaja itu. Menurut sangkaannya di situ banyak tempat yang bisa dipakai untuk berlindung atau bekerja. Sudahlah, katanya. Bibi sama sekali tak nampak gelisah. Nanti kan muncul. Kita makan saja sekarang. Kami ingin ke atas menara sebentar, kata Julian, siapa tahu Paman sedang sibuk bekerja di sana. Keempat remaja itu pergi ke kaki menara di tengah halaman Puri. Mereka mengelus-elus dinding menara itu yang terbuat dari semacam bahan yang licin dan mengkilat. Bahan itu terdiri dari keping-keping melengkung disambung-sambung membentuk dinding. Bahan apa ini? Tanya Dick. Kurasa semacam bahan plastik yang baru, kata Julian. Sangat enteng tapi kuat, dan mudah pemasangannya. Aku ngeri jangan-jangan roboh kalau ada angin ribut, kata George. Ya betul, kata Dick. Hei, itu pintu masuk. Pintu yang dimaksudkannya berukuran kecil dan bagian atasnya membentuk setengah lingkaran. Anak kunci terselip di lubangnya. Julian membuka pintu itu. Ternyata pintu bergerak keluar bukan ke dalam. Julian menjengukkan kepala ke dalam. Ruangan di sebelah dalam menara tidak luas.
Dilihatnya tangga melingkar ke atas terbuat dari bahan mengkilat seperti dinding menara. Di sisi tangga ada tempat yang agak kosong, di situ menonjol batang-batang bengkok kelihatannya seperti dari baja. Kabel-kabel kawat bersimpang siur. Lebih baik jangan menyentuh kawat-kawat itu, kata Julian sambil mengamat-amatinya dengan rasa ingin tahu. Wah, kelihatannya seperti menara dalam dongeng, yuk, kita naik ke atas. Ia mulai mendaki tangga yang terjal dan melingkar-lingkar. Agak pusing kepalanya berputar-putar terus sampai ke atas. Saudara-saudaranya ikut di belakangnya. Di sana-sini ada jendela-jendela kecil seperti celah. Tapi celah-celah itu membujur bukan memanjang. Sinar matahari masuk dan situ menerangi tangga remang-remang. Julian mengintip keluar lewat salah satu jendela. Indah sekali pemandangan laut dan daratan dan tampak yang tinggi itu. Julian naik terus sampai ke puncak. Ia sampai di bilik kecil berbentuk lingkaran, yang dindingnya terbuat dan kaca tebal dan mengkilat. Kawat-kawat menembus kaca itu ujung-ujungnya melambai-lambai tertiup angin. Bilik kecil itu sama sekali kosong. Tak ada apa-apa di situ. Paman Quentin juga tidak. Menara itu rupanya tempat kawat-kawat yang tersangkut pada kait-kait yang ada di bawah menjulur ke atas dan kemudian menembus kaca. Dan ujung-ujungnya tergantung bebas di udara. Untuk apa? Mungkinkah kawat-kawat itu dimaksudkan untuk menangkap gelombang-gelombang radio? Atau ada hubungannya dengan radar? Julian mengerutkan kening. Apa sebetulnya kegunaan menara ini, dengan kawat-kawatnya yang halus dan mengkilat? Saudara-saudaranya ikut masuk, berdesak-desakan dalam bilik sempit itu. Astaga, aneh benar tempat ini, kata George. Aduh, lapangnya pemandangan di sini. Kita bisa memandang jauh sekali ke laut, dan dari sini nampak teluk serta bukit-bukit di daratan. Ya, indah sekali, kata Anne, tapi, di manakah Paman Quentin? Kita masih belum berhasil menemukannya, jangan-jangan ia sedang ke daratan. Tapi kita tadi melihat perahunya di pantai pulau ini, kata George. Kalau begitu ia mesti ada di sekitar sini, kata Dick, tapi tidak di puri, dalam ruangan bawah tanah juga tidak ada. Kita cari ke gua tidak bertemu, begitu pula di sini. Benar-benar misterius. Paman hilang. Di mana dia? Tanya Julian. Lihatlah. Bibi Fanny menunggu kita di bawah. Kasihan makanan sudah lama disiapkan olehnya. Sebaiknya kita turun saja sekarang. Nah, ia melambai ke arah kita. Aku memang kepingin turun lagi, kata Anne. Di sini tidak enak, terlalu sempit. He. Kalian merasakan menara ini bergoyang kena angin. Yuk, kita turun saja cepat-cepat sebelum roboh. Anne bergegas menuruni tangga melingkar sambil berpegangan ke sandaran tangan. Tangga itu terjal sekali sehingga ia takut jatuh. Tak lama kemudian semuanya sudah ada lagi di tanah, pintu dikunci lagi oleh Julian. Tak banyak gunanya mengunci pintu jika anak kunci dibiarkan tergantung di tempatnya, katanya, tapi lebih baik kukunci saja. Mereka pergi ke tempat Bibi Fanny duduk. Kusangka kalian sudah tidak mau turun lagi, kata Bibi. Ada yang menarik di atas. Cuma pemandangan indah, kata Anne. Benar-benar mempesona. Tapi Paman Quentin tidak berhasil kami temukan. Benar-benar aneh. Kami sudah mencari kemana-mana, tapi tetap tak berhasil. Sedang perahunya ada di teluk, kata Dick. Jadi tak mungkin pergi ke tempat lain. Ya, memang aneh, kata Bibi Fanny sambil membagi-bagikan roti. Tapi aku lebih mengenal paman kalian. Dia pasti muncul juga nanti. Melihat keadaannya sekarang mungkin kita takkan berjumpa dengannya, yaitu apabila ia lupa kalian akan datang. Tapi jika teringat pasti ia muncul. Tapi muncul dan mana? Tanya Dick sambil mengunyah-ngunyah roti yang diisi tumis daging. Jago benar paman, pintar menghilang. Ah, kalau ia datang nanti kalian akan melihat dan mana ia muncul, kata Bibi Fanny. Mau roti lagi George? Tidak, bukan kamu yang kutawari, Tim. Kau sudah makan 3 potong. Mereka makan sambil duduk-duduk menikmati kehangatan sinar matahari musim semi. Enak sekali rasanya makan kalau perut sedang lapar. Untuk minum Bibi Fanny menyediakan limun jeruk yang dingin dan sedap. Timmy pergi ke sebuah relung di tengah batu-batu. Anjing itu tahu di situ terkumpul air hujan. Anak-anak mendengar dia minum dengan berisik. Aneh, kata Dick dengan tiba-tiba. Bahkan Timmy pun tidak berhasil menemukan Paman Quentin. Maksudku, ketika kita mencari tadi, dan tanpa mengetahui pada suatu ketika berada tak jauh dari tempat Paman, mestinya Timmy kan lantas menggonggong, menggaruk-garuk. Pokoknya berbuat sesuatu, tapi hal itu tidak dilakukannya.
Aku merasa aneh, apa sebabnya ayah tak berhasil kami temukan di mana-mana, kata George, sungguh. Aku tak mengerti apa sebabnya ibu tetap tenang-tenang saja. Yah, kan sudah kukatakan tadi, jawab ibunya, aku lebih mengenal ayahmu. Aku teringat dulu waktu ia sedang sibuk dengan sesuatu dalam gua-gua batu kapur di Cedar, ia pernah menghilang di situ selama 1 minggu lebih. Tapi kemudian muncul kembali dalam keadaan selamat, ketika percobaan-percobaannya sudah selesai. Tapi toh aneh, kata Anne. Tiba-tiba anak itu tertegun. Mereka mendengar bunyi yang ganjil. Gemuruh tak tentu arahnya, seperti ada anjing raksasa bersembunyi sambil menggeram marah. Kemudian menyusul suara mendesis dari arah menara. Ujung-ujung kawat yang melambai-lambai di puncaknya tiba-tiba menyala seperti disambar kilat. Nah, aku tahu ayahmu ada di sekitar sini, kata Ibu George, waktu aku kemari sebelum ini, aku juga sudah mendengar bunyi yang begitu. Tapi aku tak bisa memastikan dari mana datangnya. Dari mana arahnya ia, kata di kedengarannya seperti langsung dari bawah kaki kita. Tapi mustahil, benar-benar misterius. Bunyi itu menghilang lagi. Anak-anak melanjutkan makan siang. Tiba-tiba Anne terpekik, mengagetkan yang lain-lainnya. Hei lihatlah, itu Paman Quentin. Itu berdiri di sana dekat menara. Ia sedang memperhatikan burung-burung gagak. Dari mana ia tiba-tiba datang?